Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat OSDI semuanya, selamat datang di podcast OSDI, Orientasi Studi Dasar Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022. Bersama saya Amar Algoni dari Panitia Orientasi Studi Dasar Islam tahun 2022. Nah, di sini kita dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Citra. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Kak Citra. Oke, baik. Bada salam ya. Hamdan syukranillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Citra Lindiani, bisa disapa Citra saja. Oke, asalnya dari Nusa Tenggara Timur, tempat biawak ya kan, atau komodo tepatnya, itu dilestarikan saat itu. Kemudian saya juga asalnya dari Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatannya 2019. Oke, itu perkenalan singkat ya Sobat OSDI dari Kak Citra. Nah mungkin Kak Citra, gimana sih Kak kabar kakak di hari ini? Dan apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah kakak lakukan di hari yang indah ini? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Oke, indah ya, cukup mendung di luar sebenarnya. Oke, alhamdulillah sejauh ini karena juga udah masuk masa liburan dan saya juga mahasiswa semester akhir. Jadi persiapannya, pertama kabar saya dulu, baik alhamdulillah. Dan kemudian untuk rutinitas, insya Allah produktif ya, melakukan journaling, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, atau bahkan karena saya saat ini juga pimpinan di suatu organisasi, jadi melakukan program kerja, kemudian intinya menjadi seorang aktivis seperti itu. Dan saya pikir yang lainnya menyusul aja, karena udah produktif. Nah seperti itu, alhamdulillah kita semuanya semoga disehatkan ya, semoga sehat walafiat. Dan tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman semuanya, jadi untuk apa-apa yang harus kita lakukan itu kita harus mempunyai mind map ya, atau catatan-catatan gitu loh, untuk agar kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu bisa produktif dan tentunya bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah oke, mungkin kita memasuki perbincangan kita, yaitu terkait orientasi studi dasar Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah di sini saya akan bertanya kepada Kak Citra, mungkin apa sih Kak OSDI itu menurut kakak, bisa dijelasin buat Sobat OSDI semuanya? Oke, singkat saja ya. OSDI itu merupakan akronim atau singkatan dari Orientasi Studi Dasar Islam. Nah, kita fokus pada orientasinya. Orientasi itu kan maksudnya daripada pengenalan atau kerangka atau konsep dasar kepada, tentunya di sini dikhususkan kepada mahasiswa baru atau mungkin peserta yang belum mengikuti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentunya, yang kemudian di dalamnya berisi bagaimana edukasi atau pembinaan, baik itu nilai-nilai ketauhidan, keislaman, tapi tentunya hal itu yang kemudian nantinya akan ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, seperti itu. Nah seperti itu Sobat OSDI, merupakan penjelasan singkat terkait OSDI itu apa. Nah di sini jadi OSDI itu suatu kegiatan yang wajib ya diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik itu yang baru ataupun yang memang sudah lama tetapi belum mengikuti OSDI, dan itu wajib untuk dilaksanakan seperti itu. Nah mungkin selanjutnya saya akan bertanya Kak, seberapa penting sih OSDI untuk kita semua gitu? Oke baik, saya sebutkan ya. Yang pertama, tanpa sertifikat OSDI atau tidak mengikuti OSDI, kamu nggak bisa lulus. Untuk teman-teman ya, terutama, karena itu juga penting sekali. Tadi juga udah disebutkan oleh Mas Amar, bahwasanya itu wajib ayin hukumnya di UMY, dan cuma ada satu di UMY ya, OSDI itu. Kemudian selanjutnya, kita bicara mengenai bagaimana untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam diri kita gitu. OSDI ini adalah ajang di mana mahasiswa itu akan diperkenalkan lebih jauh lagi, lebih masif lagi mengenai nilai-nilai keislaman yang kurang lebih selama 2 atau 3 hari ya Mas Amar ya. Nah yang saya harapkan sendiri, semoga teman-teman nantinya akan melihat bahwasanya OSDI ini punya peran yang sangat penting, baik untuk individu maupun bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, seperti itu Sobat OSDI, pentingnya OSDI untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Citra, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin tahu Kak, kesan kakak ketika mengikuti OSDI di tahun 2019 yang kakak ikuti gitu, secara offline. Mungkin bisa diceritakan
kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Oke, siap Mas Omar. Kesan saya, jujur saya takjub saat itu. Karena memang waktu itu yang saya laksanakan OSDI-nya offline, ya. Takjub karena pertama itu dilaksanakan di sportorium. Yang kita ketahui bersama itu, wah ini euforianya dapat gitu kan. Kemudian megah sportoriumnya. Kemudian juga kita didampingi dengan berbagai macam fakultas di situ. Nah itu buat saya adalah pengalaman yang mendebarkan dan luar biasa saat itu. Kemudian di samping itu benefitnya juga ya, kita ditemukan dengan tokoh-tokoh atau public figure yang terutama dalam bidang keagamaan itu diperkenalkan oleh UMY. Itu luar biasa sekali UMY, brandingnya ya kan sebagai eksistensi, dan kemudian manfaatnya juga saya dapatkan gitu. Nah, itu penjelasan dari Kak Citra yang memang kesan yang telah diikuti gitu di OSDI di tahun 2019 yang dilaksanakan secara offline. Nah, mungkin teman-teman di tahun 2020, tahun 2021 itu memiliki hal-hal yang menarik tetapi berbeda gitu, karena di tahun 2020 dan tahun 2021 itu dilaksanakan secara online. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini OSDI dilaksanakan secara offline kembali, yang tentunya akan sangat ramai diisi oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentunya. Nah, mungkin selanjutnya apa sih Kak hal yang paling menarik di dalam OSDI yang pernah Kakak dapetin gitu? Mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman semuanya. Oke, hal yang paling menarik ya. Sebelum mengikuti OSDI itu kan ada yang namanya mataf gitu. Nah teman-teman mungkin sudah melewati hal itu nantinya sebelum atau sesudah mengikuti OSDI. Nah di mataf itu saya temukan euforianya, itu ciri khasnya. Sementara di OSDI saya temukan kontemplasinya. Kita bicara mengenai intuisi, mengenai bagaimana naluri kita, kemudian sanubari kita, itu kemudian disirami gitu dengan nilai-nilai keislaman. Yang saya pahami saat masuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berarti akan ada banyak nilai-nilai religiusitas yang ditanamkan di dalamnya, yang kemudian nantinya akan menjadi manfaat yang luar biasa buat kita secara pribadi, seperti itu. Oke, tentunya banyak ya kayak hal yang menarik yang akan kita dapat di OSDI secara offline maupun online. Nah seperti itu. Nah mungkin kali ini saya akan bertanya nih, organisasi apa aja sih yang Kakak ikutin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini? Yang pernah atau yang saat ini? Yang pernah, begitupun yang saat ini yang sedang Kakak ikutin. Oke, saya pernah mengikuti komunitas ya, namanya GESFIT, itu hanya ada di ekonomi. Ya, itu berbicara atau sekiranya di dalamnya fokus terhadap kepenulisan, kemudian karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi karena sesuailah dengan hobi saya atau basic yakni menulis. Kemudian saya juga demisioner dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saat ini yang terutama aktif sebagai pimpinan angkatan 2019 di PK IMM FEB UMY, seperti itu. Oke, Masya Allah sekali ya Kak Citra ini seorang aktivis yang sangat luar biasa dan sekarang menjadi pimpinan di komisariat PKIMM ya Kak, PKIMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya. Nah mungkin berbicara ya mengenai IMM, saya mau tanya dong Kak, IMM itu seperti apa sih, bisa dijelaskan secara singkat? Oke, singkatnya IMM itu kita akronim dulu ya biar secara radikal gitu. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang merupakan ortom atau lembaga khususnya di bawah naungan Muhammadiyah. Nah teman-teman mungkin pernah mendengar hal ini dan nanti juga bisa searching ya dari berbagai referensi atau literatur. Intinya IMM itu akan menawarkan 3 hal kepada Anda. Ada yang namanya trikoda. Ya, trikoda itu merupakan tri kompetensi dasar yang dimana di dalamnya itu ada nilai religiusitas ya. Yang paling pertama, kamu harus bertuhan dulu sebelum kamu mau belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya humanitas, dan yang terakhir ada intelektualitas, seperti itu teman-teman. Selebihnya nanti mungkin ya, karena saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nanti bisa dicari di IG kami ya, Dekombat IMM FEB. Kalau mau cari tahu lebih jauh, mungkin nanti teman-teman ada yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin seperti itu ya penjelasan secara singkat terkait IMM itu apa dan apa aja sih yang ada di dalam IMM itu. Mungkin bisa langsung saja cek IG-nya atau bisa langsung tanya-tanya ya ke Kak Citra, ataupun di IG-nya juga boleh, ataupun di akun official IMM-nya juga boleh. Nah seperti itu. Nah mungkin selanjutnya
saya ingin bertanya Kak, apa aja sih hal-hal spesial yang memang dimiliki oleh setiap komisariatnya itu? Nah, dari Kakak itu kan komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mungkin bisa dijelasin Kak, hal-hal yang menarik yang ada di dalamnya. Mm-mm. Mungkin yang pertama ya, karena basis masa terpadat itu adanya di ekonomi, jujur aja. Terus yang kedua, yang paling penting, kita itu punya isu sentral dan isu strategis. Isu sentralnya adalah kita mengadopsi sistem ekonomi kreatif, kemudian isu strategisnya kita mengadopsi intelektualitas. Karena yang saya pahami untuk cabang atau AR Fahrudin itu sendiri, kita itu bermain dalam ranah atau pusaran intelektualitas, yang dimana saya pikir teman-teman sekalian adalah cendekiawan yang berpribadi, yang kemudian nantinya akan bergelut dalam ranah kemasyarakatan, di mana kalian tidak bisa hanya sekedar menjadi gelas kosong saja, maka setidaknya harus ada yang namanya intelektualitas di dalamnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Citra penjelasannya. Insya Allah ya sangat mudah dipahami untuk seluruh mahasiswa, tentunya mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai tema OSDI kita Kak di tahun ini, yaitu mengambil tema membangun generasi unggul yang cerdas menuju muslim berkualitas. Nah, apa sih pendapat Kakak terkait tema OSDI yang diambil di tahun 2022 ini Kak? Buat saya ya, simple, ada dua ya, itu tepat dan itu menarik. Juga sinkron sebenarnya, kalau mau ditambah jadi 3 kan ya sebenarnya. Oke, mulai saya coba bedah secara kritis ya. Itu kan membangun generasi unggul yang cerdas menuju muslim berkualitas. Membangun itu udah sesuai sebenarnya sama OSDI, orientasi. Membangun itu merupakan kerangka, merupakan wujud pengenalan, dan itu sesuai dengan karakter daripada tema, yakni membangun. Kemudian dilanjutkan lagi dengan generasi unggul yang cerdas, itu juga sesuai. Untuk membangun generasi yang cerdas tentunya, itu harus ada yang namanya studi lanjutan, mau itu untuk praktik keagamaan di dalamnya, atau studi-studi pembandingan mengenai agama, dan itu semua nanti akan diberikan di dalam OSDI. Kemudian yang terakhir, menuju muslim berkualitas, itu udah sesuai. Muslim itu adalah pelaku-pelaku yang terdapat di dalam Islam itu sendiri, karena Islam yang kemudian mewadahi muslim selaku orang-orang yang kemudian akan melakukan syariat atau tuntunan di dalamnya. Udah sinkron banget itu teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu terkait tema kita yang diambil dalam OSDI tahun 2022 ini, yaitu membangun generasi unggul yang cerdas menuju muslim yang berkualitas. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu, apa sih Kak peran dari komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis ataupun komisariat-komisariat yang lainnya dengan tema yang diambil oleh OSDI di tahun sekarang ini? Yang saya pahami, kita itu sebagai organisasi pergerakan, otomatis sebagai penggerak. Tapi yang paling penting kita adalah piranti yang kemudian nantinya akan memediatori bagaimana jalannya OSDI ini dapat kemudian terrealisasi dan kemudian ditanamkan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada mahasiswa atau teman-teman itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami dan juga teman-teman nantinya akan satu sama lain bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Gitu. Oke, seperti itu ya Kak. Nah, mungkin selanjutnya dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kak Citra terkait tema itu sendiri. Nah, mungkin apa sih harapan Kakak untuk mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu dengan tema yang telah dibuat oleh OSDI itu sendiri? Ini harapannya boleh sama sekalian pesan aja nggak? Oh, boleh dilanjutkan Oke, kadang pesannya juga. Saya mengutip dari literatur atau mungkin tokoh yang pernah berbicara seperti ini. Semurni tauhid, tinggi ilmu, secerdik siasat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan slogan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yakni anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Di sini anggun dalam moral, teman-teman harus berusaha lebih lanjut. Biar apa? Karena degradasi moral mahasiswa atau bahkan anak muda saat ini dari milenial menuju ke generasi Z itu sangat rendah teman-teman. Apalagi budaya literasi dan masih banyak lagi. Nah, itu nanti akan berlanjut ke slogan selanjutnya. Tapi teman-teman harus ingat bahwasanya di OSDI ini yang membuat teman-teman nantinya spesial adalah bagaimana teman-teman akan dicekoki, akan disirami dengan nilai-nilai keislaman. Itu sangat bernilai dan berkesan sekali teman-teman. Jadi manfaatkan sebaik mungkin dan jadikan itu sebagai bagian daripada edukasi kepada teman-teman. Kemudian dilanjutkan satu lagi slogan kedua, yakni
unggul dalam intelektual. Ya, sekarang teman-teman ketahui bersama, kita ini minim literasi teman-teman. Jangan sampai sebagai salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang terkemuka di kota Yogyakarta, teman-teman tidak mampu membawa amanah, tidak mampu menjadi mahasiswa yang menjadi contoh dari UMY itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Itu merupakan harapan dan pesan untuk seluruh mahasiswa UMY dari Kak Citra tentunya. Nah, mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir ya di dalam perbincangan kita kali ini mengenai OSDI. Nah, mungkin sebelumnya kita ada jargon terlebih dahulu Kak. Tagline yang dibuat oleh OSDI untuk seluruh mahasiswa UMY. Jadi apabila saya bilang OSDI 2022, kita semua bilang Muslim cerdas, Muslim berkualitas. Seperti itu. Boleh kita coba Kak? Oke, boleh. Oke. OSDI 2022 Muslim cerdas, Muslim berkualitas. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin perbincangan kita di dalam podcast OSDI kali ini cukup menarik ya, dibersamai dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya seorang aktivis yang sangat luar biasa dan selaku ketua PKIMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya. Saya mohon maaf dikoreksi. Saya Kabid Riset Pengembangan dan Keilmuan di sana. Kabid Riset dan Pengembangan dan Keilmuan seperti itu. Nah, mungkin saya sendiri mempunyai pesan nih buat teman-teman semuanya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Seperti itu. Jadi apabila teman-teman semua punya keinginan, punya cita-cita ataupun yang lainnya, kejarlah. Jangan sampai diem aja seperti kapal yang berada di atas pasir dan tentunya nggak bakalan tuh bisa berjalan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya yang punya keinginan, punya cita-cita ataupun harapan, kejarlah setinggi-tingginya. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari kami. Saya Amar Algoni dan Kak Citra Lindiani. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.